bagaimana kalau cinta menjadi tidak seperti yang saya harapkan? Oke, yang diharapkan apa? Cinta bersambut. Oke, kalau cinta bersambut, apakah masih bisa ada masalah? Masih. Oke, jadi pertama kali cinta yang tidak diharapkan itu mencintai tidak dicintai kembali. Ini tidak diharapkan. Kedua, mencintai dicintai kembali dengan cara yang salah. Jadi dia ternyata kasar. Jadi dia ternyata misalnya saja wanita mencintai laki-laki dan laki-laki ini dididik oleh keluarganya bahwa laki-laki itu pemimpin dalam totalitas. Jadi wanita tidak boleh punya suara sendiri. Gitu, wanita tidak boleh bantah. Gitu, wanita tidak boleh punya pendapat sendiri. Laki-lakinya bilang, aku ke surga, kamu ikut. Aku ke neraka, kamu ikut. Terus istrinya bilang, loh aku gak salah apa-apa loh, gitu kan. Gak apa-apa, ini hukum dari keluargaku, gitu. Nah, ini kan cinta yang tidak seperti yang diharapkan. Atau waktu kenal pertama kali jatuh cinta, orangnya kelihatannya setia, alim. Begitu menikah tidak. Ternyata dia menggunakan segala cara untuk menutupi ketidakjujurannya, istilahnya perilaku selingkuhnya dan lain-lain. Ya, satu lagi, waktu menikah baik sekali, gitu. Setelah menikah baru kelihatan dia banyak hutang, dia banyak berjanji, nggak seperti yang diharapkan. Oke? Dan itu tidak selesai karena setelah semuanya baik, ternyata waktu punya anak dia kasar. Dia meneruskan kekasaran orang tuanya. Orang tua, cara-cara orang tua mendidik anak itu akan diteruskan. Kalau anaknya tidak cukup terdidik, ya. Kalau tidak cukup terdidik, tidak dewasa, tidak matang, tidak tegas memutuskan, mata rantai keburukan di keluargaku berhenti di aku. Selanjutnya adalah keputusanku untuk baik. Nah, kalau kita wanita menikahi laki-laki seperti itu yang meneruskan kekasaran orang tuanya dalam mendidik, baru kelihatan setelah punya anak. Itu. Atau laki-laki minder yang selama ini nurut. Gitu. Dalam hubungan selalu nurut, begitu punya uang sedikit langsung merasa lebih menarik bagi wanita lain. Gitu. Atau sombong. Selama awal pernikahan karena istrinya yang keluarga yang mampu, dia menurut, tapi begitu dia punya pendapatan sendiri merasa mampu, mulai kasar ke istrinya. Jadi banyak sekali, hampir dari semua sudut robeknya kebaikan bisa masuk dalam hubungan cinta. Itu sebabnya mencintai itu dibuat sangat tidak logis oleh Tuhan. Jatuh cinta itu betul-betul melumpuhkan logika supaya sudut-sudut masuknya bahaya ini tidak begitu kelihatan. Maksudnya supaya segera menikah, memutuskan masuk dalam keadaan terikat, lalu menggunakan semua kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Kan kalau tidak cocok, semua orang tidak cocok. Pada awalnya, semua orang tidak cocok. Lalu diupayakan. Perbaikan kan belum tentu. Ada gadis memutuskan kekasihnya, putus gitu. Dah, dia stalk di Facebook, di Twitter dia, waduh, dia foto-foto di rumah besar gitu, berenang di kolam renang yang bagus gitu. Lalu gadisnya bilang, sambung lagi begitu. Coba bisa dibayangkan itu nanti kalau diajak tinggal di rumah sederhana. Dulu kamu foto di rumah besar gitu. Mana kolam renangnya? Itu bak gitu. Ya, jadi kalau mau dilihat cocok tidak, orang itu punya harapan-harapan sendiri, punya kebiasaan-kebiasaan sendiri, terdidik selama, katakan menikah umur berapa? 29 laki-lakinya, 29 tahun dia terlatih dalam sebuah kebiasaan. Kebiasaan bangun tidurnya, kebiasaan berangkat tidurnya, coba kebiasaan makannya. Lalu bersilang dengan wanita 24 tahun dengan kebiasaannya. Banyak nggak cocoknya daripada cocoknya. Yang menyatukan cinta. Nah, setelah satu dan menghormati ikatan, ini loh, kenapa orang tua pendidikan itu penting sekali. Karena saat cinta tidak seperti yang kita harapkan,
dalam pernikahan, kalau orang tuanya mendidikkan penghormatan kepada lembaga pernikahan, dua anak yang nggak cocok ini bertahan. Memperbaiki diri sampai cocok. Lihat pergaulan-pergaulan yang tampil di TV, yang dengan gampang ditulis selebritas gitu. Padahal selebritas itu harus dikenal, dirayakan kehadirannya. Ini orang kita nggak kenal, tapi hanya ditulis selebritas. Lihat, keluarganya tidak mendidikkan penghormatan kepada lembaga pernikahan. Lihat, cepatnya menikah, cepatnya bercerai. Jadi, karena cinta memang selalu tidak akan seperti yang diharapkan, siap-siaplah untuk bertanggung jawab atas pilihan menikahi seseorang. Karena memang hampir selalu cinta tidak seperti yang diharapkan.